about 3%, but Dell Intel Research Motion. Points higher, yes indeed. The market's war high. 1 billion, 2 billion. September 2008 dalam hitungan hari, dunia finansial berubah menjadi kepanikan. Bank investasi raksasa yang telah berdiri lebih dari 1 abad tiba-tiba runtuh. Pasar saham jatuh miliaran dolar dalam satu hari. Perusahaan asuransi terbesar di dunia hampir bangkrut. Pemerintah Amerika Serikat dipaksa menyuntikkan ratusan miliar dolar untuk menyelamatkan sistem keuangan. Tetapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin bank-bank terbesar di dunia tiba-tiba runtuh seperti domino? Mengapa jutaan orang di Amerika kehilangan rumah mereka? Mengapa krisis yang dimulai di satu negara bisa mengguncang hampir seluruh ekonomi dunia? Apakah ini hanya kesalahan beberapa bank, atau sebenarnya seluruh sistem keuangan dunia saat itu dibangun di atas sesuatu yang rapuh? Pada tanggal 15 September 2008, sebuah perusahaan bernama Lehman Brothers mengumumkan kebangkrutan. Ini bukan perusahaan biasa. Lehman adalah salah satu institusi finansial paling kuat di Wall Street. Namun ketika perusahaan itu runtuh, sesuatu yang jauh lebih besar ikut runtuh bersamanya. Kepercayaan bank tidak lagi percaya kepada bank lain, investor tidak lagi percaya kepada pasar, dan dunia tiba-tiba menyadari bahwa sistem keuangan global mungkin jauh lebih rapuh dari yang selama ini mereka kira. Dalam beberapa minggu saja, pasar saham global jatuh tajam, kredit perbankan hampir membeku, dan ekonomi dunia mulai tergelincir menuju resesi terbesar sejak Great Depression. Tetapi krisis ini tidak dimulai pada tahun 2008, akar masalahnya sudah muncul bertahun-tahun sebelumnya. Dan untuk memahami bagaimana dunia bisa sampai ke titik ini, kita harus kembali beberapa tahun ke belakang. Krisis finansial tahun 2008 sering disebut sebagai krisis ekonomi terbesar sejak Great Depression tahun 1930-an. Dalam waktu yang relatif singkat, sistem keuangan global yang selama puluhan tahun terlihat stabil tiba-tiba berada di ambang kehancuran. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, kita perlu melihat gambaran besarnya terlebih dahulu. Pada pertengahan tahun 2008, dunia mulai menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Pasar saham mengalami penurunan tajam. Bank-bank besar mulai melaporkan kerugian miliaran dolar. Institusi keuangan yang selama ini dianggap terlalu besar untuk gagal tiba-tiba berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Namun titik paling dramatis terjadi pada 15 September 2008 ketika sebuah bank investasi raksasa di Wall Street, Lehman Brothers, secara resmi mengajukan kebangkrutan. Perusahaan ini memiliki aset lebih dari 600 miliar dolar, menjadikannya kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Runtuhnya Lehman Brothers bukan hanya sekadar jatuhnya satu perusahaan. Peristiwa ini memicu gelombang kepanikan di seluruh sistem keuangan global. Investor mulai menjual aset mereka secara besar-besaran. Pasar saham di berbagai negara jatuh, dan yang paling berbahaya, bank-bank mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain. Dalam sistem keuangan modern, bank saling meminjamkan uang setiap hari untuk menjaga likuiditas. Namun setelah krisis mulai membesar, banyak bank tiba-tiba berhenti memberikan pinjaman kepada institusi lain karena takut mereka tidak akan mampu membayar kembali. Kondisi ini menyebabkan apa yang disebut sebagai credit freeze, yaitu ketika aliran kredit di sistem ekonomi hampir berhenti. Pada saat yang sama, pemerintah Amerika Serikat juga dipaksa mengambil langkah-langkah darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya beberapa hari sebelum Lehman Brothers runtuh, pada 7 September 2008, pemerintah AS mengambil alih dua perusahaan hipotek terbesar di negara tersebut, yaitu Fannie Mae dan Freddie Mac. Kedua institusi ini mengendalikan lebih dari 5 triliun dolar pinjaman perumahan di Amerika. Tidak lama setelah itu, krisis semakin luas. Pada 16 September 2008, pemerintah AS mengumumkan paket penyelamatan sebesar 85 miliar dolar untuk perusahaan asuransi raksasa. Jika perusahaan ini bangkrut, dampaknya diperkirakan bisa menghancurkan banyak bank dan institusi keuangan lain di seluruh dunia. Dalam beberapa minggu saja, pemerintah Amerika Serikat akhirnya meluncurkan program penyelamatan sistem perbankan yang nilainya mencapai 700 miliar dolar, yang dikenal sebagai Troubled Asset Relief Program (TARP). Program ini bertujuan untuk menstabilkan sistem finansial dan mencegah runtuhnya lebih banyak bank. Namun krisis ini tidak hanya mulai mengering dan pasar saham jatuh, perusahaan-perusahaan mulai kesulitan mendapatkan pendanaan. Banyak bisnis terpaksa mengurangi produksi atau melakukan pemutusan hubungan kerja dalam waktu singkat. Krisis finansial berubah menjadi krisis ekonomi global. Pada tahun 2009, banyak negara di dunia resmi memasuki resesi. Tingkat pengangguran meningkat tajam di berbagai negara maju. Jutaan orang kehilangan pekerjaan mereka, dan jutaan lainnya kehilangan rumah akibat gagal membayar kredit perumahan. Namun yang membuat krisis ini begitu mengejutkan adalah kenyataan bahwa semuanya tampak datang secara tiba-tiba. Selama bertahun-tahun sebelum 2008, ekonomi global terlihat sangat kuat. Pasar perumahan di Amerika Serikat terus naik, kredit mudah didapatkan, dan sektor keuangan berkembang sangat cepat. Tetapi di balik pertumbuhan tersebut, sistem keuangan sebenarnya sedang membangun sebuah risiko yang sangat besar. Untuk memahami mengapa krisis ini bisa terjadi, kita perlu melihat kembali beberapa tahun sebelum 2008, ketika pasar perumahan Amerika mulai mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan lembaga keuangan mulai mengambil risiko yang semakin besar. Untuk benar-benar memahami krisis finansial 2008, kita harus kembali beberapa tahun sebelumnya, tepatnya ke awal tahun 2000-an. Setelah krisis .com pada tahun 2000 dan serangan 11 September 2000, ekonomi Amerika Serikat sempat mengalami perlambatan.
Untuk mendorong pertumbuhan kembali, Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, menurunkan suku bunga secara signifikan. Suku bunga yang rendah membuat pinjaman menjadi sangat murah dan mudah diakses. Akibatnya, sektor yang paling cepat berkembang adalah pasar perumahan. Mulai sekitar tahun 2002 hingga 2006, harga rumah di Amerika Serikat meningkat dengan sangat cepat. Banyak orang percaya bahwa harga properti akan terus naik tanpa batas. Rumah tidak lagi hanya dianggap sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai investasi yang hampir pasti menguntungkan. Bank dan lembaga keuangan mulai memberikan kredit rumah kepada semakin banyak orang. Bahkan orang dengan pendapatan rendah atau riwayat kredit yang buruk pun mulai mendapatkan pinjaman. Jenis pinjaman seperti ini dikenal sebagai subprime mortgage. Pada saat itu, praktik ini terlihat menguntungkan bagi semua pihak. Pembeli rumah bisa mendapatkan rumah dengan mudah, bank mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman, dan investor mendapatkan produk investasi baru yang berasal dari kredit perumahan tersebut. Namun, di balik sistem ini, ada mekanisme yang jauh lebih kompleks. Bank tidak selalu menyimpan pinjaman rumah tersebut di dalam neraca mereka. Sebaliknya, pinjaman-pinjaman ini sering dikumpulkan menjadi produk keuangan yang disebut mortgage-backed securities (MBS). Produk ini kemudian dijual kepada investor di seluruh dunia, mulai dari bank lain, dana pensiun, hingga perusahaan investasi besar. Dengan cara ini, risiko kredit perumahan sebenarnya tersebar ke berbagai institusi keuangan global. Masalahnya adalah banyak investor percaya bahwa produk-produk ini relatif aman. Selama harga rumah terus naik, sistem ini terlihat stabil. Jika seseorang gagal membayar kredit rumahnya, rumah tersebut masih bisa dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Namun, kondisi ini mulai berubah sekitar tahun 2006. Harga rumah di Amerika mulai berhenti naik, dan di beberapa wilayah bahkan mulai turun. Ketika harga properti berhenti meningkat, banyak peminjam subprime mulai kesulitan membayar cicilan mereka. Beberapa pinjaman bahkan memiliki skema bunga yang awalnya rendah, tetapi kemudian meningkat tajam setelah beberapa tahun. Ketika semakin banyak peminjam gagal membayar kredit rumah mereka, nilai mortgage-backed securities mulai jatuh. Investor mulai menyadari bahwa aset yang mereka pegang ternyata jauh lebih berisiko daripada yang mereka kira. Pada tahun 2007, beberapa perusahaan keuangan besar mulai melaporkan kerugian besar akibat investasi di sektor perumahan. Salah satu tanda awal krisis terjadi ketika dua hedge fund milik bank investasi besar mengalami kerugian besar karena eksposur terhadap kredit perumahan berisiko tinggi. Kepercayaan terhadap pasar keuangan mulai perlahan menurun. Namun, pada saat itu, banyak orang masih percaya bahwa masalah ini hanya akan terbatas pada sektor perumahan saja. Sedikit yang menyadari bahwa risiko tersebut sebenarnya sudah menyebar ke hampir seluruh sistem keuangan global. Ketika kepercayaan mulai runtuh, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pasar perumahan, tetapi juga oleh seluruh ekonomi dunia. Jika dilihat lebih dalam, krisis finansial 2008 tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Sebaliknya, krisis ini merupakan hasil dari kombinasi berbagai kebijakan, praktik keuangan, dan kesalahan penilaian risiko yang terjadi selama bertahun-tahun. Salah satu penyebab utama adalah pertumbuhan besar dalam kredit perumahan berisiko tinggi yang dikenal sebagai subprime mortgage. Pada awal 2000-an, banyak bank mulai memberikan pinjaman rumah kepada orang yang sebenarnya memiliki kemampuan bayar yang lemah. Dalam kondisi normal, pinjaman seperti ini biasanya akan ditolak karena terlalu berisiko. Namun, pada masa itu, standar pemberian kredit menjadi jauh lebih longgar. Banyak peminjam bahkan bisa mendapatkan kredit rumah tanpa verifikasi pendapatan yang ketat. Beberapa jenis pinjaman juga memiliki skema bunga yang sangat rendah di awal, tetapi kemudian meningkat tajam setelah beberapa tahun. Masalahnya tidak berhenti di sana. Bank tidak hanya memberikan pinjaman tersebut, tetapi juga mengubahnya menjadi produk investasi yang disebut mortgage-backed securities. Dalam sistem ini, ribuan kredit rumah digabungkan menjadi satu paket investasi yang kemudian dijual kepada investor di berbagai negara. Produk ini terlihat menarik karena menawarkan keuntungan yang relatif tinggi, tetapi tetap diberi peringkat kredit yang sangat baik oleh lembaga pemeringkat seperti Moody's dan Standard & Poor's. Banyak investor percaya bahwa instrumen ini aman, padahal sebagian besar kredit di dalamnya berasal dari peminjam berisiko tinggi. Selain itu, banyak lembaga keuangan juga menggunakan instrumen derivatif yang lebih kompleks seperti collateralized synthetic obligation. Instrumen ini pada dasarnya adalah paket investasi yang dibangun dari berbagai produk kredit, termasuk mortgage-backed securities. Semakin banyak produk keuangan kompleks yang dibuat, semakin sulit bagi investor untuk benar-benar memahami risiko yang ada di dalamnya. Faktor lain yang memperparah situasi adalah tingginya tingkat pengungkit di sektor keuangan. Banyak bank investasi meminjam uang dalam jumlah besar untuk memperbesar keuntungan mereka. Dalam beberapa kasus, rasio pengungkit institusi keuangan bisa mencapai lebih dari 30 banding, yang berarti mereka meminjam puluhan dolar untuk setiap $1 modal yang mereka miliki. Strategi ini memang dapat meningkatkan keuntungan ketika kondisi pasar sedang baik, namun ketika nilai aset mulai turun, kerugian juga bisa meningkat dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, banyak lembaga keuangan besar menjadi sangat saling terhubung satu sama lain. Bank, perusahaan investasi, dan perusahaan asuransi seringkali memiliki eksposur terhadap produk keuangan yang sama. Ketika satu institusi mengalami kerugian besar, dampaknya dapat dengan cepat menyebar ke institusi lain. Inilah yang membuat krisis ini berkembang menjadi krisis sistemik. Ketika harga rumah di Amerika Serikat mulai turun pada tahun 2006 dan semakin banyak peminjam gagal membayar kredit mereka,
Nilai berbagai produk keuangan yang terkait dengan perumahan mulai jatuh, investor mulai kehilangan kepercayaan terhadap aset-aset tersebut. Akibatnya, pasar keuangan mulai mengalami tekanan besar. Bank menjadi semakin berhati-hati dalam memberikan pinjaman, dan beberapa institusi bahkan mulai mengalami kesulitan likuiditas. Ketika salah satu institusi besar akhirnya runtuh pada tahun 2008, efek domino mulai terjadi. Kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi sistem keuangan global mulai hilang, dan krisis yang awalnya berasal dari pasar perumahan berubah menjadi krisis finansial global. Ketika krisis finansial 2008 mencapai puncaknya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh bank atau pasar saham. Krisis ini dengan cepat menyebar ke seluruh perekonomian global dan mempengaruhi kehidupan jutaan orang di berbagai negara. Salah satu dampak paling langsung adalah runtuhnya banyak institusi keuangan besar. Beberapa bank investasi yang sebelumnya dianggap sangat kuat mengalami kebangkrutan atau harus diselamatkan oleh pemerintah. Kebangkrutan Lehman Brothers pada September 2008 menjadi simbol dari runtuhnya stabilitas sistem keuangan global. Selain itu, perusahaan asuransi raksasa AIG hampir bangkrut dan hanya bisa bertahan setelah menerima bantuan darurat sebesar $85 miliar dari pemerintah Amerika Serikat. Dampak berikutnya terjadi di pasar saham setelah runtuhnya beberapa institusi besar. Investor di seluruh dunia mulai menjual aset mereka secara besar-besaran. Banyak indeks saham utama mengalami penurunan tajam dalam waktu singkat. Nilai perusahaan-perusahaan besar turun drastis, dan triliunan dolar nilai pasar menghilang dari sistem keuangan global. Namun dampak terbesar sebenarnya dirasakan oleh masyarakat biasa. Ketika bank mengalami kerugian besar dan pasar kredit mulai membeku, banyak perusahaan kesulitan mendapatkan pinjaman untuk menjalankan bisnis mereka. Akibatnya, banyak perusahaan mulai mengurangi produksi, menunda investasi, atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tingkat pengangguran di berbagai negara meningkat tajam. Di Amerika Serikat sendiri, jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam beberapa tahun setelah krisis. Banyak keluarga juga kehilangan rumah mereka karena tidak mampu membayar kredit perumahan. Gelombang penyitaan rumah atau foreclosure meningkat secara signifikan, terutama di wilayah yang sebelumnya mengalami lonjakan harga properti. Krisis ini juga memicu resesi global pada tahun 2009. Banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Perdagangan internasional menurun, produksi industri melambat, dan konsumsi masyarakat menurun karena ketidakpastian ekonomi yang tinggi. Beberapa negara bahkan harus mengeluarkan paket stimulus ekonomi besar untuk mencegah ekonomi mereka jatuh lebih dalam. Selain dampak ekonomi langsung, krisis finansial 2008 juga membawa perubahan besar dalam kebijakan keuangan global. Banyak negara mulai memperketat regulasi terhadap sektor perbankan dan lembaga keuangan untuk mengurangi risiko krisis serupa di masa depan. Pemerintah dan bank sentral juga mulai lebih aktif dalam mengawasi stabilitas sistem keuangan. Namun meskipun berbagai kebijakan baru telah diterapkan setelah krisis tersebut, peristiwa tahun 2008 tetap menjadi pengingat bahwa sistem keuangan global sangat bergantung pada kepercayaan. Ketika kepercayaan itu hilang, dampaknya dapat menyebar dengan sangat cepat dan mempengaruhi ekonomi di hampir seluruh dunia. Krisis finansial tahun 2008 pada akhirnya menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah ekonomi modern. Krisis ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang berkembang selama bertahun-tahun, mulai dari pertumbuhan kredit yang berlebihan, inovasi produk keuangan yang kompleks, hingga pengambilan risiko besar oleh institusi keuangan. Awalnya, masalah hanya terlihat berasal dari pasar perumahan di Amerika Serikat. Namun karena sistem keuangan global sangat saling terhubung, krisis tersebut dengan cepat menyebar ke berbagai negara dan sektor ekonomi lainnya. Ketika harga rumah mulai turun dan banyak peminjam gagal membayar kredit mereka, nilai berbagai instrumen keuangan yang terkait dengan perumahan ikut jatuh. Ketidakpercayaan mulai muncul di antara institusi keuangan, dan sistem kredit yang menjadi tulang punggung ekonomi modern hampir berhenti berfungsi. Peristiwa seperti kebangkrutan Lehman Brothers, penyelamatan perusahaan besar seperti AIG, serta paket bailout ratusan miliar dolar dari pemerintah Amerika Serikat menunjukkan betapa seriusnya krisis tersebut. Dalam waktu singkat, pasar saham global jatuh, banyak perusahaan mengalami kesulitan finansial, dan jutaan orang di berbagai negara kehilangan pekerjaan maupun rumah mereka. Dampak dari krisis ini tidak hanya terasa dalam jangka pendek. Banyak negara harus mengubah kebijakan ekonomi dan memperketat regulasi terhadap sektor keuangan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis serupa di masa depan. Peristiwa ini juga mengubah cara banyak orang memandang stabilitas sistem keuangan global. Pada akhirnya, krisis finansial 2008 menjadi pelajaran penting bahwa sistem ekonomi modern sangat bergantung pada keseimbangan antara pertumbuhan, pengawasan, dan manajemen risiko. Ketika salah satu elemen tersebut diabaikan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor keuangan, tetapi juga oleh masyarakat luas di seluruh dunia.